Alma merasa sangat hangat. Dia semakin menelusupkan kepalanya. Dia sangat nyaman. Dia tidak ingin terbangun dari tidur. Kalau bukan karena dorongan buang air kecil, dia tidak akan mau repot-repot membuka mata. Alma membuka mata cepat-cepat. Dia menatap beda-bidang di depan matanya. Tubuh siapa ini? Mengapa tubuh ini memeluknya? Alma menengadahkan untuk melihat si pemilik tubuh. Kemudian bau menyengat kembali menyerangnya. "Ah!" Alma berteriak. Dia mendorong tubuh Daniel jauh-jauh sampai pria itu jatuh dari ranjang. "Au!" Daniel mengadu. Alma segera berlari ke toilet dan kembali muntah-muntah. Daniel menyusulnya. Dia menyentuh tubuh Alma, berusaha membantunya. Alma menghempaskan tangan Daniel dan mendorongnya keluar dari kamar mandi. "Keluar, keluar!" Alma meradang. "Sayang, aku akan membantumu. Aku bilang cepat keluar." Alma membanting pintu kamar mandi. Daniel berdiri pasrah. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa setiap kali dekat dengannya, Alma selalu muntah? Apakah tubuhnya benar-benar bau? Haruskah dia membawa Alma ke rumah sakit dan melakukan pemeriksaan menyeluruh? Sepertinya ada yang salah pada tubuh istrinya. "Sayang, buka pintunya. Izinkan aku masuk." Daniel menggedor pintu kamar mandi. "Keluar, keluar!" Alma berteriak. "Baiklah, aku akan tidur di luar. Tapi jangan lama-lama di kamar mandi. Nanti kamu masuk angin." Daniel tidak mendengar adanya jawaban. Daniel mengambil bantal dan pergi keluar kamar. Dia pergi ke ruang keluarga dan tidur di sofa. Besok dia harus memaksa Alma untuk periksa. Ini sangat aneh. Ketika tertidur, Alma itu baik-baik saja. Alma malah memeluknya. Namun mengapa ketika Alma bangun, dia kembali muntah-muntah? Apa ada kelainan di dalam tubuhnya? Meskipun sangat tidak nyaman tidur di sofa, tapi Daniel berusaha memejamkan matanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mereka tidur dari sore sampai malam, melewatkan makan malam. Dia sudah terbiasa tidak makan malam. Tapi mungkin Alma tidak. Seperti dugaannya, pintu kamar utama terbuka. Alma keluar dari dalam kamar dan menuju dapur. Daniel memperhatikan dari jauh. Alma membuka kulkas, berusaha mencari makanan yang bisa dimakan. Kemudian dia membuka 7 makanan. Seketika ia kembali mual dan muntah di wastafel. Daniel sudah tidak peduli Alma akan menolaknya atau tidak. Dia ikut pergi ke dapur dan berusaha membantu Alma. "Sebenarnya kamu sakit apa sih? Kenapa sering sekali muntah? Apa lambungmu baik-baik saja?" Daniel akan menyentuh Alma, tapi buru-buru tangannya ditepis. "Jangan sentuh." "Baiklah, aku tidak akan menyentuhmu. Duduklah di sana. Aku akan membuatkan makanan." Alma menuruti ucapan Daniel. Dia duduk di meja makan yang berada tak jauh dari situ. "Ingin makan apa? Aku akan memasakkan untukmu." "Salad," Alma berkata jutek. "Makan salad di malam hari tidak baik untuk pencernaanmu, sayang." "Aku ingin salad." Alma tetap bersikeras. Baiklah. Ingin salad buah atau sayur?" Daniel mengalah. "Buah." "Tunggu sebentar." Daniel dengan terampil membuat salad buah dengan bahan yang ada di kulkas. 15 menit kemudian, salad itu sudah jadi.
Daniel meletakkan salad itu di depan Alma. Silakan dimakan. Iya, terima kasih. Alma akan menyendok saladnya. Namun bau menyengat kembali dirasakannya. Alma menutup hidungnya rapat-rapat. Jangan dekat-dekat, kamu bau. Alma berkata tanpa berpikir, membuat hati Daniel kembali sakit. Tanpa berkata sepatah kata pun, Daniel menjauhi Alma. Tapi dia masih memperhatikan Alma dari kejauhan. Kata Bu Rusmi, dia harus bersabar. Maka dia akan bersabar. Alma makan dengan lahap, menghabiskan salad itu dalam waktu yang singkat. Nambah, teriaknya, memastikan Daniel mendengar suaranya. Bagaikan kerbau yang dicocok hidungnya, Daniel kembali membuat salad. Kali ini porsinya lebih banyak. Timbul sedikit rasa kesal di hati Daniel. Alma mau memakan masakannya, tapi tidak mau berada di dekatnya. Ini sangat tidak adil. Tapi meskipun begitu, Daniel tidak protes. Waktu menunjukkan pukul 12:30 pagi, ketika Alma kembali masuk ke kamar mereka. Wanita itu hanya mengucapkan kata terima kasih, tanpa mengundang Daniel untuk ikut masuk ke dalam kamar. Pada akhirnya, Daniel tetap tidur di sofa. Pagi itu Bu Rusmi memarahi Alma. Beliau bahkan menjewer telinga Alma karena sudah membiarkan Daniel tidur di sofa. Drama itu berakhir ketika waktu sarapan telah usai. Daniel berusaha menengahi pertengkaran itu. Pagi itu Daniel memutuskan untuk datang ke perusahaan agak telat. Dia harus membawa Alma ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Seperti biasa, Alma tidak mau duduk di sebelahnya. Daniel sedikit mulai terbiasa akan hal itu. Awalnya Alma diperiksa oleh dokter umum. Setelah menanyakan berbagai keluhan yang dialaminya, dokter itu menyarankan untuk membawa Alma ke bagian OBGYN. Meskipun bingung, Daniel tetap membawa Alma sesuai dengan saran dokter. Di bagian OBGYN, Alma tidak mau ditemani Daniel. Dia hanya mau ditemani oleh Bu Rusmi. Dokter wanita itu terlihat sangat ramah. Dia tahu yang dilayaninya adalah seorang nyonya muda, istri dari pewaris kedua grup H. Dia menanyakan hal-hal umum yang dirasakan Alma, gejala dan kebiasaan yang dialaminya. Dia juga menanyakan menstruasi terakhir yang dialami Alma. Apa nyonya sudah melakukan tes pack? Belum sama sekali. Kapan menstruasi terakhir Anda? Seharusnya tanggal 20 bulan lalu saya datang bulan, tapi sampai saat ini belum ada, dok. Sudah telat 15 hari ya. Permisi nyonya, saya oleskan gel di perut Anda. Dokter yang bernama Dea mengoleskan gel di perut Alma. Kemudian dia menggerakkan prop, semacam alat yang dilengkapi sensor pada ujungnya, di atas perut Alma yang telah dilapisi gel. Dea menusuri rahim Alma. Wajahnya tersenyum cerah begitu dia melihat apa yang dicarinya. Selamat nyonya, pewaris generasi ketiga sudah berada di rahim Anda. Hah? Alma bingung dengan perkataan dokter. Maksud saya, selamat, Anda telah hamil. Menurut perkiraan dari hari terakhir Anda menstruasi, usia kehamilan Anda sekarang memasuki minggu ke-6. Selamat nyonya. Keluarga besar grup H pasti akan senang mendengar kabar ini. Alma tidak mampu berkata-kata. Dia menatap monitor di sampingnya. Tatapannya fokus pada titik kecil yang
pada monitor. Tanpa dia sadari, air mata mengalir dari sudut matanya. Selamat ya, Nduk. Anak ibu benar-benar hamil. Ibu akan punya cucu lagi. Bu Rusmi mengecup kening putrinya dengan sayang. Ibu harus menyampaikan kabar gembira ini pada anak Daniel. Dengan cepat Bu Rusmi berdiri dan melangkah keluar ruangan. Tidak memberikan kesempatan bagi Alma untuk mencegahnya. Alma masih memandangi titik kecil itu. Rasanya benar-benar tidak percaya. Di dalam tubuhnya sedang tumbuh anak Daniel. Anak yang sangat dirindukannya. Alma menoleh untuk melihat siapa yang memanggilnya. Daniel berdiri sekitar 10 meter darinya. Raut wajahnya tampak berubah-ubah. Campuran antara bingung dan khawatir menjadi satu. Kata ibu kita akan memiliki bayi. Kata ibu kamu hamil. Benarkah itu, Al? Alma menganggukkan kepalanya. Air mata masih menetes dari mata cantiknya. Nak Daniel, selamat ya nak. Alma hamil. Kalian akan segera mendapatkan keturunan. Bu Rusmi datang, tergopoh-gopoh dan memegang tangan Daniel dengan erat. Daniel merasa pikirannya tiba-tiba kosong. Kata-kata Bu Rusmi kembali terngiang-ngiang di telinganya. Alma hamil? Benarkah Alma hamil? Mengapa Alma bisa hamil? Bukankah dia selalu menggunakan pengaman? Daniel mulai mengingat-ingat. Dia dan Alma melakukannya hanya 2 kali. Yang pertama saat mereka di Maldives. Dia ingat mengambil pengaman di laci. Yang kedua adalah malam itu. Malam ketika dia melakukan pemaksaan terhadap Alma. Apakah malam itu dia tidak menggunakan pengaman? Dia tidak begitu mengingat detailnya. Emosi terlalu mempengaruhi dirinya. Tapi sepertinya dia memang tidak menggunakannya. Mungkin Alma hamil karena malam itu. Nak Daniel, kamu tidak apa-apa. Bu Rusmi mengguncang tubuh Daniel, membuat Daniel kembali ke dunia nyata. Iya Bu, aku tidak apa-apa. Kenapa bengong? Apa anak Daniel tidak senang Alma hamil? Tentu saja aku senang Bu. Ya, bila Alma memang benar-benar hamil, tentu saja dia senang. Teramat sangat senang malah. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, Alma masih muda. Umurnya baru 20 tahun. Apakah tidak apa-apa wanita berumur segitu hamil? Apakah tidak terlalu mudah? Apa tidak akan terjadi masalah nantinya? Dan Alma juga masih kuliah. Wanita itu pasti masih ingin bersenang-senang, menikmati masa mudanya. Apakah Alma akan terganggu dengan kehamilan ini? Nak, Alma ada di dalam. Apa kamu tidak mau melihatnya? Suara Bu Rusmi lagi-lagi memutus segala pikiran yang ada di kepala Daniel. Apakah tidak apa-apa? Aku takut dia akan mengusirku, Bu. Dia bersikap seperti itu karena bawaan bayi, Nak. Pada dasarnya dia tidak bermaksud seperti itu. Coba temui dia. Daniel mengikuti saran Bu Rusmi. Dengan ragu-ragu, dia membuka ruangan itu. Dokter Dea sepertinya sangat mengerti dengan keadaan. Tanpa disadari, Daniel pelan-pelan keluar dari ruangan. Membiarkan Daniel dan Alma berduaan. Al, suara Daniel tercekat.
Dia melihat Alma terbaring di ranjang pasien dengan perut terbuka. Wajahnya sedang melihat monitor yang berada di samping ranjang. Mendengar ada yang memanggilnya, Alma menoleh. "Al, kata ibu, kita akan memiliki bayi. Kata ibu, kamu hamil. Benarkah itu, Al?" Daniel bertanya dengan ragu. Dia memperhatikan setiap ekspresi di wajah Alma. Daniel tertegun begitu melihat butiran air mata membasahi wajah Alma. Apakah Alma sedih? Apakah Alma tidak menginginkan bayi itu? Apakah Alma menyesal telah mengandung anaknya? Daniel terdiam. Dia bingung harus berbuat apa. Semua ini adalah salahnya. Andaikan malam itu dia tidak emosi dan memakai pengaman, pasti Alma tidak akan hamil. Istrinya tidak perlu bersedih seperti ini. "Kemarilah." Alma melambaikan tangan, menyuruh Daniel mendekat. Dengan ragu-ragu Daniel mendekat. Alma menutup hidungnya dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya terangkat, seolah-olah meminta Daniel untuk menggenggamnya. Daniel mendekat dan memegang tangan Alma. "Titik kecil itu bayi kita. Apa kakak bisa melihatnya?" Alma menuntun Daniel untuk sama-sama menatap monitor. "Iya, aku melihatnya." Suara Daniel tercekat. Dia berusaha untuk menahan tangis. "Al, ya, maafkan aku. Ini semua salahku. Andaikan malam itu aku tidak memaksamu dan memakai pengaman, kamu pasti tidak akan hamil." "Kakak bicara apa?" "Aku menyesal, Al. Kamu pasti tidak ingin hamil saat ini. Kamu pasti masih ingin menikmati masa-masa mudamu. Tapi karena aku, kamu jadi tidak bisa. Aku sangat menyesal, Al." Daniel berkata dengan terbata-bata. Dia menundukkan wajahnya. Alma menatap wajah Daniel dengan bingung. Dia tidak mengerti dengan ucapan Daniel. Bukankah seharusnya Daniel yang tidak senang dengan kehamilan ini? "Maksud kakak, aku menyesal karena kehamilan ini?" Iya, bukankah memang seperti itu?" "Kakak bicara apa? Aku sangat senang, bahkan teramat senang." Bruk. Daniel tiba-tiba memeluk Alma dengan sangat erat. Tubuhnya tampak gemetar. Meskipun Daniel bau, Alma berusaha untuk menahannya. Dia membalas pelukan Daniel. "Terima kasih, Al. Aku bahagia." Daniel masih tetap memeluk. Dia menyembunyikan wajahnya di bahu Alma. Daniel menangis. Ya, pria besar itu menangis di pelukan istri kecilnya. Alma menepuk-nepuk punggung Daniel. Air mata juga jatuh di sudut matanya. Dia tidak menduga Daniel juga akan dipenuhi emosi seperti ini. Dia menyangka Daniel tidak akan menyukai kehamilannya. Tapi di luar dugaan, pria itu malah menangis, sesegukan di bahunya. Apakah ini akan menjadi awal dari kebahagiaan mereka? Apakah ini akan menjadi akhir dari masalah mereka? Karena terlalu bahagia, Alma lupa menutup hidungnya dan memeluk Daniel dengan kedua tangannya. Alhasil, Alma kembali muntah di baju Daniel. Tak berselang lama, berita kehamilan Alma tersebar di seluruh penjuru rumah sakit. Mami Kate dan Papi Edwin datang ke rumah sakit. Semua staf tampak terkejut melihat kedatangan Charmin dari grup H. Mami Kate tampak sangat heboh. Dia memeluk dan menciumi Alma berulang kali. Sementara Papa Edwin memeluk Daniel dengan sangat erat. Pancaran rasa bangga sangat tampak di wajahnya.
You are emerging boy. Good job. Papa bangga padamu. Papa Edwin memeluk Daniel dengan sangat erat. Seolah-olah Daniel memiliki prestasi yang luar biasa. Mami Kate bersikeras agar Alma tinggal bersamanya. Dia khawatir Daniel tidak akan bisa menjaga Alma dengan baik. Sementara Daniel bersikuku agar Alma tinggal bersamanya. Dia tidak bisa membayangkan bila harus hidup selama berbulan-bulan terpisah dari istrinya. Papa Edwin tidak terlalu memusingkan anak menantunya harus tinggal di mana. Yang diinginkannya hanyalah supaya cucu kesayangannya segera terlahir di dunia ini. Karena terlalu senang, Papa Edwin mengeluarkan perintah untuk memberikan bonus 2 kali lipat beserta kenaikan gaji bagi ratusan ribu karyawannya. Semua karyawan menyambut keputusan itu dengan sukacita. Banyak karyawan yang melakukan doa bersama untuk keselamatan ibu dan bayinya. Berita itu sampai juga di telinga direktur utama, Darren. Dia dan istrinya datang ke rumah sakit dan mengucapkan selamat. Raut wajahnya tampak datar dan tak terbaca, seperti tidak terjadi apa-apa. Sore itu diputuskan Alma akan tetap tinggal bersama Daniel. Keputusan itu dibuat Alma sendiri setelah Mami Kate memberinya pilihan. Meskipun sangat kecewa, namun Mami Kate berusaha menerima keputusan itu. Tapi Mami Kate berjanji akan mengunjungi Alma setiap hari dan memantau kondisinya. Daniel membawa Alma pulang ke apartemen mereka. Melihat sudah tidak ada masalah antara anak dan menantunya, Bu Rusmi memutuskan untuk pulang ke Surabaya. Sore itu juga, Kapten Doni mengantarkan Bu Rusmi dengan menggunakan jet pribadi. Alma sedang menata kembali baju-bajunya di lemari, sementara Daniel tengah mandi. Sudah setengah jam lebih pria itu berada di kamar mandi. Entah apa saja yang dilakukannya. Alma pun tak tahu. Al, apa aku masih bau? Terdengar suara bariton yang memaksa Alma untuk menoleh. Tiba-tiba tenggorokan Alma menjadi kering. Dia melihat Daniel berdiri di depan pintu kamar mandi. Rambutnya basah. Tetesan air itu mengalir melewati dadanya yang tidak tertutup. Ya, Daniel hanya menggunakan sehelai handuk di pinggangnya. Dia membiarkan dada berototnya terbuka. Mungkin sengaja untuk membuat istrinya meneteskan air liur.